Berikut ini merupakan kisah pembuatan dari mobile suit pertama yang pernah digunakan oleh Shin Asuka. Inilah dia Impulse Gundam. Impulse Gundam merupakan mobile suit yang hadir dalam cerita dari seri era kosmik dengan judul sebagai Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Yang mana mesin ini dikembangkan oleh pasukan Zaf dan merupakan salah satu dari mobile suit khusus seri tahap kedua mereka selanjutnya yang dibuat untuk menggantikan model lama seperti Freedom dan Gundam pertama Zaf lainnya. Nah, berbeda dengan keempat second stick series lainnya yang dibuat memiliki kemampuan transformasi sebagai mobile armor, Impulse sendiri memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu dapat terpisah ataupun juga digabungkan melalui mekanisme penggabungan dari 3 unit mesin yang berbeda. Selain itu, beberapa perlengkapan tempur yang terpisah juga telah disediakan dalam bentuk unit backpack tambahan yang difungsikan agar Impulse dapat menangani kondisi pertempuran tertentu. Dalam pembuatan dari kesemua second stick series, termaksud dengan Impulse Gundam ini sendiri, terjadi setelah berakhirnya perang pertama antara Zaf dan Omni yang berakhir pada tahun 71 Cosmic Era, tepatnya ada dalam cerita dari Mobile Suit Gundam Seed sebelumnya. Yang mana setelah Zaf dan Omni sepakat untuk melakukan gencatan senjata melalui kesepakatan damai dalam bentuk perjanjian yang disebut Junius, kemudian perselisihan pun berakhir dengan adanya sejumlah kesepakatan larangan terhadap penggunaan kembali teknologi perang seperti meras koloid dan juga senjata nuklir. Bahkan jumlah pembuatan mobile suit baru dari kedua belah pihak kini juga telah dibatasi. Tetapi karena Zaf sendiri waktu itu harus tetap membangun kekuatan militer mereka untuk mencegah Omni menyerang mereka kembali, Zaf yang kini tidak dapat lagi membuat mobile suit kuat bertenaga nuklir seperti Freedom sebelumnya karena adanya perjanjian Junius, pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk kembali mengembangkan mesin konvensional baru meskipun itu harus bertenaga baterai. Dan karena jumlah pembuatan mobile suit baru juga dibatasi, Zaf mau tidak mau harus merancang mesin dengan kinerja yang lebih fleksibel daripada mesin konvensional sebelumnya. Dan oleh karena inilah, untuk menemukan rancangan mobile suit baru yang cocok dengan perjanjian Junius, Zaf kemudian mengadakan kompetisi pembuatan mobile suit yang akan disebut sebagai Neo Millennium Series. Nah, pada tahap pembuatan prototipe dari seri Neo Millennium Series tersebut, beberapa mobile suit baru terkenal yang diperkenalkan adalah Zaku Warrior dan Gulf Ignited. Yang mana pada akhirnya, Zaku Warrior yang memperkenalkan Wizard System, yaitu fitur mekanisme peralatan tempur yang dapat diganti melalui backpack, kemudian dipilih sebagai mesin produksi massal baru mereka berikutnya. Dan bersamaan dengan pengembangan mesin produksi massal jenis baru tersebut, Zaf juga melanjutkan pengembangan mobile suit tipe Gundam mereka yang tentunya memiliki kinerja independennya sendiri dengan memasukkan teknologi yang diperbolehkan sesuai dengan perjanjian Junius yang ada. Singkatnya, rancangan mesin inilah yang kemudian menghasilkan 5 mobile suit khusus second stick series, termaksud itu Impulse. Di tahun-tahun sebelumnya, peningkatan terhadap kinerja dari jam pengoperasian mobile suit berdaya baterai telah ditingkatkan melalui penerapan penambahan kapasitas baterai ekstra yang dapat dibawa oleh mobile suit, entah itu dipasang pada bagian backpack ataupun juga bagian tubuh mobile suit lainnya. Tetapi karena menurut Zaf hal itu masih tidak dapat untuk mengimbangi kinerja dari mobile suit, Zaf pada akhirnya menciptakan fitur baru yaitu Deuterium Beam Energy Transfer System yang memungkinkan semua mobile suit second stick series mereka termaksud itu Impulse dapat menerima pengisian daya melalui sinar energi partikel khusus melalui kejauhan tanpa harus kembali ke kapal induk mereka. Oh ya, khusus untuk Impulse yang mengadopsi sistem Silhouette Packs, yaitu sebuah fitur perlengkapan ganti yang dikembangkan dari sistem Wizard milik Zaku Warrior sebelumnya, itu juga telah dipasang dengan 3 jenis siluet yang berbeda. Yang mana itu terdiri dari Force Silhouette untuk pertempuran mobilitas tinggi, Sword Silhouette untuk pertempuran jarak dekat, dan yang terakhir ada Blast Silhouette untuk pertempuran artileri dan juga misi penyerangan jarak jauh. Tetapi berbeda dengan Zaku Warrior atau Strike Gundam yang memasang fitur sejenis dan memiliki metode pemasangan manual melalui kapal induk, Silhouette Packs milik Impulse sendiri dapat diganti setiap saat di garis depan selama pertempuran dikarenakan masing-masing ditarik oleh mesin tak berawak yang disebut sebagai Silhouette Flyer pada bagian depannya. Yang mana konsep mekanisme penggabungan dari Impulse Gundam ini sendiri didasarkan pada Regenerate Gundam bertenaga nuklir Zaf sebelumnya yang pernah diluncurkan pada waktu yang sama dengan Providence Gundam selama perang pertama yang digambarkan dalam cerita Gundam Seed sebelumnya. Seperti layaknya Regenerate, Impulse juga dapat mengganti bagian-bagian tubuhnya dengan modul baru apabila salah satu dari mereka mengalami kerusakan.
Dan dikatakan konsep awal ini diwujudkan melalui prototipe Zaku Splendor yang dibuat berdasarkan Zaku Warrior sebagai mesin tes uji pembuatan untuk Impulse Gundam. Selanjutnya beralih untuk perlindungan armor. Armor dari Impulse sendiri adalah armor VPS yang merupakan pengembangan dari armor PS buatan Omni sebelumnya, yang juga berfungsi untuk melindungi armor luar pada Mobile Suit dari serangan senjata fisik dan juga berbagai serangan dari peluru proyektil. Oh ya, meskipun Impulse Gundam dibekali dengan VPS armor, faktanya hanya Core Splendor lah yang tidak dilengkapi dengan VPS armor ini. Yang itu berarti Core Splendor kurang tahan peluru sehingga membuatnya akan rentan terhadap serangan apapun. Namun karena pertempuran menggunakan Core Splendor jarang terjadi dalam cerita dari era ini, itu masih aman-aman saja untuk pilotnya. Untuk persenjataan utama, Impulse dilengkapi dengan satu beam rifle berenergi tinggi dan juga satu shield yang memiliki mekanisme dapat diperlebar, terutama ketika dalam bentuk Force Impulse. Untuk senjata lainnya, Impulse juga memiliki series dengan kaliber 20 mm pada bagian dada. Selain dari itu, terdapat juga sepasang pisau lipat anti lapis baja yang tersimpan pada kedua armor pinggangnya. Oh ya, meskipun ini merupakan senjata paling lemah, keuntungannya di sini adalah bahwa senjata tersebut tidak menarik daya terhadap baterai dari Mobile Suit. Dan untuk berbagai perubahan dari perlengkapan Impulse Gundam sendiri, yaitu yang pertama ada Force Impulse. Dalam bentuk ini, Force Silhouette di pinggangnya tersebut akan memberikan kemampuan manuver berkecepatan tinggi melalui mesin jet pendorongnya. Selain itu, bagian sayap juga akan memberikan kemampuan ekstra seperti menambah kemampuan penerbangan yang membuat Impulse dapat terbang dengan lebih tinggi. Oh ya, satu-satunya penambahan senjata dalam bentuk ini adalah sepasang beam saber yang dikatakan memiliki kekuatan lebih besar daripada beam saber yang dimiliki oleh Freedom dan juga Justice. Untuk perubahan perlengkapan kedua ada Sword Impulse. Bentuk yang dilengkapi dengan Sword Silhouette khusus untuk pertempuran jarak dekat ini adalah bentuk yang digunakan saat Impulse pertama kali muncul. Dan itu dilengkapi dengan sepasang pedang anti kapal Excalibur dan juga sebuah beam boomerang. Nah, untuk sepasang pedang dengan ukuran panjang yang melebihi tinggi dari Impulse Gundam ini sendiri dapat digunakan sebagai bentuk yang terhubung ataupun juga bentuk yang terpisah. Sedangkan untuk beam boomerang yang merupakan versi perbaikan dari Justice adalah senjata fisik berenergi beam yang mampu kembali setelah digunakan dengan cara dilempar. Dan untuk perlengkapan terakhir ada Blast Impulse yang dilengkapi dengan siluet dengan berbagai persenjataan berdaya tembak kuat yang diantaranya ada meriam energi beam jarak jauh berenergi tinggi yang juga memiliki sepasang peluncur rudal pada bagian atasnya. Lalu terdapat juga sepasang meriam rel di bagian bahu dengan peluru fisik padat yang memiliki lintasan tembak lurus ataupun bergelombang. Selain itu terdapat juga sebuah beam javelin sebagai perlengkapan untuk menghadapi pertempuran jarak dekat. Dalam penggunaan senjata tersebut, Shin digambarkan berhasil untuk menjatuhkan Abes Gundam sekaligus membunuh pilotnya. Oh ya, dalam pengembangan Destiny Gundam sebagai Mobile Suit berikutnya yang akan digunakan oleh Shin Asuka, 3 dari perlengkapan Impulse ini kemudian dikembangkan kembali dengan cara digabungkan untuk membentuk siluet baru, yang mana hasil akhirnya akan digunakan oleh Destiny Gundam tersebut. Dalam cerita, dengan menggunakan Impulse Gundam, Shin berhasil mengalahkan berbagai lawan seperti Mobile Armor Zemzaza, Abes Gundam, dan bahkan Freedom yang dipiloti oleh Kira Yamato. Namun, setelah Shin mendapatkan Destiny Gundam dari Gilbert Durandal, yaitu ketua tertinggi dari pasukan Zaf, segera setelahnya Impulse diberikan kepada Luna Maria sebagai pilot barunya, di mana Impulse Gundam tetap berpartisipasi dalam pertempuran terakhir yang berakhir rusak berat oleh Infinite Justice yang dipiloti oleh Atran Zala.